Puji Tuhan, bertemu lagi dalam Spaza musim yang kedua yang membahas tentang 19 karakter manusia akhir zaman, dan kita sudah sampai pada karakter garang. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali untuk mendekati kebenaran firman Tuhan dalam keterbatasan kami. Itu sebabnya kami mohon kiranya Tuhan Yesus membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengikuti setiap penjelasan dengan baik. Kami mulaikan kesempatan kali ini untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk pada spaza tentang garang, ya, karakter garang. Tapi sebelumnya kita membaca dulu firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan menjadi garang. Salah satu penyebab kesukaran zaman di mana kita hidup adalah adanya orang-orang yang punya karakter garang. Nah, kita perlu tahu dulu garang yang diterjemahkan dari kata aslinya animeros ini seperti apa supaya kita tidak salah paham, karena saya menduga ada kesalahpahaman tentang kata garang di sini, ya. Kita perlu mempelajarinya dalam makna aslinya, animeros. Nah, kata garang atau karakter ke-13 ini ada dalam konteks area hubungan antara kita dengan sesama, ya, yaitu dalam area ketiga, hubungan sosial. Dan hubungan sosial, dari hubungan sosial ini, karakter garang adalah karakter ke-13 dari 19 daftar karakter. Berarti apa yang akan kita pelajari tentang garang ini ada hubungannya bukan hanya dengan orang percaya, sesama saudara seiman, tetapi juga dengan orang-orang yang tidak percaya, karena konteksnya dalam area ketiga ini lebih luas daripada area yang kedua. Ya, karena area yang kedua secara spesifik hanya dalam konteks hubungan antara jemaat dengan Tuhan, atau jemaat dengan gereja, atau jemaat dengan hamba Tuhan. Tetapi pada area yang ketiga ini hubungannya juga akan lebih luas, bukan hanya dengan orang percaya, tapi juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada 4 bagian yang akan kita ikuti melalui pertemuan pada kesempatan kali ini. Bagian yang pertama, kita akan memahami makna animeros. Animeros ini dalam kata aslinya dipakai untuk apa. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat adanya kemajuan tren karakter animeros semakin mendekat kedatangan Tuhan. Tren ini semakin meningkat dan akan mengakibatkan beberapa hal. Bagian yang ketiga, kita akan melihat apa dampak dari pesatnya animeros pada akhirnya akan menjadi jalan masuk bagi antikristus. Dan bagian yang terakhir, kita akan melihat lalu seperti apa, bagaimana cara kita menghentikan karakter animeros ini. Kita masuk pada bagian yang pertama. Kata garang dalam Alkitab yang kita pegang dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari kata animeros, atau tulisannya animeros, tapi bacanya juga bisa dibaca animeros. Animeros ini dipakai untuk merujuk pada binatang buas. Ya, dalam literatur Yunani pada masa itu, ketika seseorang ingin merujuk pada binatang buas tertentu, maka orang itu akan memakai kata animeros. Jarang sekali dipakai untuk merujuk pada manusia. Ya, jadi kata animeros ini lebih umum, lebih sering dipakai untuk menunjukkan atau menyatakan seekor binatang buas. Itu animeros. Tetapi uniknya Tuhan justru memakai kata ini untuk apa? Untuk merujuk karakter dari manusia akhir zaman. Dari sini kita sudah bisa melihat cara Tuhan memakai sebuah istilah itu juga mengindikasikan betapa seriusnya karakter yang Tuhan maksudkan. Buasnya itu seperti buasnya seekor binatang buas. Nah, garang binatang yang dipakai untuk menunjukkan perilaku manusia, artinya Tuhan tidak main-main ketika berkata, akhir zaman ini akan ada orang-orang yang garang. Maka di sini kita bisa menyimpulkan, saudara, secara sederhana dan singkat,
Garang itu bukan semata-mata wajahnya yang sangar atau perangainya yang menakutkan. Hei, kamu mau kemana? Wah, perangainya kan menakutkan itu. Atau pembawaannya yang sangat menakutkan, menakut-nakuti orang, sangat ofensif, sangat arogan. Nah, tidak saudara, tidak semata-mata pembawaan, tetapi ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Ya, garang ini ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan dan ada hubungannya dengan binatang buas. Nah, kita perlu tahu dulu kenapa ada garang. Saudara, binatang buas itu sebenarnya tidak bisa jinak kecuali dengan kandang, cambukan, dan perhatian yang intens. Saya melihat pada sebuah kesempatan dalam tayangan sebuah televisi, di situ ada reporter yang mewawancarai pawang binatang di sebuah tempat kebun binatang atau taman safari, saya sudah lupa itu. Nah, pawang itu berkata kepada reporter itu, sebenarnya tidak ada binatang yang benar-benar bisa jinak kalau tidak lahir di dalam kandang yang dibuat manusia. Maksudnya begini saudara, mau ada pawang sepintar apapun menjinakkan binatang, kalau binatang itu lahir dan besarnya di alam yang bebas, di alam liar, kemudian ditangkap manusia, kemudian dibawa ke dalam sebuah tempat seperti tempat rehabilitasi atau tempat kandang itu untuk konservasi, ya konservasi karena mungkin binatangnya langka, dibawa ke sebuah kandang, kemudian dilatih untuk semakin jinak, mungkin dia bisa jinak. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa jinaknya ini benar-benar jinak, karena dalam satu momen tertentu kalau dia sudah lapar dan kembali lagi naluri alaminya itu muncul, itu dia bisa menerkam pawang yang dulunya sudah menjinakkan dia. Itu kalau binatang besar dan lahir dan besar di alam bebas. Sehingga pawang ini menjelaskan, dan saya masih ingat baik, pawang ini menjelaskan kepada reporter pada waktu itu, dia berkata kalau kita menginginkan binatang yang benar-benar sudah jinak, berasal dari tempat yang liar, itu kita caranya harus tangkap induknya, kemudian induknya itu dibawa ke kandang yang sudah dibuat manusia dengan suasana yang sudah kondusif, dengan pelatihan-pelatihan tertentu. Kemudian induknya sudah jinak, nah induknya di situ melahirkan anak di dalam kandang yang dibuat manusia. Maka yang disebut benar-benar jinak, ya dalam artian tertentu tentunya, tidak benar-benar seperti hewan peliharaan, tapi setidaknya lebih jinak daripada induknya, maka itu yang disebut adalah anaknya. Yang disebut benar-benar jinak itu adalah anaknya, bukan induknya, karena anaknya lahir di dalam kandang, kemudian lahir dalam cambukan. Ini berbicara tentang pelatihan-pelatihan tertentu, disiplin-disiplin tertentu yang dilakukan oleh manusia atau pelatihnya atau penjaganya atau pawangnya. Jadi dia sudah terbiasa sejak dari lahir, dia dibiasakan untuk menerima mungkin tendangan, sedikit pukulan, sedikit cambukan untuk melatih dia menurut. Ketika ada jam makan, dia disuruh ke tempat makan, dia dipukul, dia dicambuk, itu berbicara tentang aturan. Kemudian dia juga punya yang namanya, dia mendapatkan yang namanya perhatian. Perhatian yang diberikan oleh manusia. Nah, perhatian yang diberikan manusia kalau memang dasarnya orangnya itu sayang sama binatang, dia akan benar-benar care sama binatang itu. Bahkan hubungannya antara manusia dengan binatang itu, kalau dia benar-benar pecinta binatang, itu melebihi hubungan antara pawang dengan binatangnya. Tapi lebih kepada hubungan yang sudah akrab. Maka ada perhatian yang diberikan selama masa pertumbuhan anak binatang yang lahir di dalam kandang itu. Ya. Nah, sekarang saya mau kaitkan ini dengan fenomena karakter manusia akhir zaman. Kalau kita mengingat apa yang terjadi sebelum konteks area yang ketiga, yaitu hubungan apa saudara? Hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua rohani dan anak rohani. Dan kalau kita lihat dari hubungan itu,
karakter terakhir dari konteks yang kedua, area yang kedua adalah ketika seorang anak memutuskan untuk keluar dari rumah di mana ada orang tua yang memberikan asuhan yang baik dan penuh perhatian, di mana ada orang tua yang memberikan aturan-aturan yang baik yang untuk mendidik dan mendisiplinkan dia. Ketika seorang anak ini kabur dari rumah yang seperti ini, itu diibaratkan seperti seekor binatang yang tidak memiliki kandang, tidak memiliki aturan, cambukan aturannya hanyalah keinginannya sendiri. Dia nggak peduli lagi aturan-aturan gereja, dia sudah bebas dari aturan-aturan hamba Tuhan, aturan-aturan organisasi, aturan atau kewajiban sebagai umat Tuhan, melayani, datang ke gereja, memberi persembahan dan lain sebagainya. Dia sudah bebas mengasihi, mengampuni, sudah tidak terikat aturan-aturan seperti itu. Orang yang seperti ini, orang yang kabur dari rumah orang tua rohaninya, akan seolah-olah seperti binatang yang tanpa kandang, tanpa aturan, dan tidak ada perhatian yang benar. Maka setiap orang yang pada akhirnya meninggalkan sebuah persekutuan, meninggalkan area di mana di situ ada suasana penuh kasih, ada pemberitaan firman Allah, ada penyembahan, ada ibadah, orang yang meninggalkan tempat seperti itu tidak akan memiliki perhatian yang benar. Justru dia akan mendapatkan perhatian yang salah dari dunia. Orang akan lebih cenderung, orang-orang di luar hukum Tuhan, di luar firman Tuhan, akan cenderung lebih memberikan perhatian, sekalipun dia berdosa, tidak ada teguran, tetapi justru, tidak apa-apa, itu kamu sedang berjuang sama hidupmu, gak apa-apa salah, gak apa-apa. Dia dapat kata-kata yang manis, tidak ada teguran, tidak ada hal-hal yang meluruskan jalannya yang mulai bengkok, maka dia akan semakin bengkok. Dari sini kita tahu sebenarnya karakter garang itu dimulai dari lepasnya seseorang dari sebuah tempat di mana di situ ada pola asuh yang baik, ada aturan, ada pendisiplinan, ada tata tertib hidup. Orang yang garang itu tidak mau diatur hidupnya. Awalnya seperti itu. Orang yang garang itu tidak mau masuk di dalam kandang, tanda kutip. Orang yang garang itu kekurangan perhatian sehingga mereka mencari perhatian di luar tetapi mendapatkan perhatian yang salah dan dia menerimanya. Maka pada akhirnya dia akan menjadi garang. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu saya tambahkan mengenai kata garang di sini, karena kata animeros ini dikaitkan dengan binatang yang pada aslinya itu binatang itu garangnya itu buasnya itu bukan hanya buas muka, bukan hanya pembawaannya, tetapi buasnya ini buas yang mencelakai seseorang. Sehingga ada pertumpahan darah, sehingga ada korban. Buasnya binatang ini itu bukan hanya menakut-nakuti saja, kalau dia sudah dapat mangsa, dia akan mengejar dan membunuh. Maka kata garang di sini, sekali lagi saudara, kata garang di sini itu harus selalu dikaitkan dengan pertumpahan darah. Entahkah menikam, entahkah membunuh, entahkah melakukan segala sesuatu tindak kekerasan. Mungkin tidak sampai orang yang dia jadikan korban itu sampai mati, tetapi bisa terluka, bisa cacat. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut garang. Jadi di sini kita perlu punya arahan punya batasan dalam memahami kata. Kata garang ini tidak bisa dipakai ke semua orang yang kelihatannya serem. Tetapi kata garang ini dipakai untuk merujuk orang-orang yang ganas dan tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan atau setidaknya sekurang-kurangnya mencelakai orang lain melalui tindakan kekerasan. Entahkah dia memukul pakai tangan, entahkah dia menendang orang lain pakai kaki, entahkah pakai alat. Kita pernah melihat ya video ada orang yang memukul orang lain pakai alat tongkat itu. Nah itu termasuk yang disebut sebagai karakter garang. Artinya karakter garang ini baru disebut garang
kalau dia melakukan sebuah tindakan kekerasan sampai pada pembunuhan. Jadi tidak hanya kalau perangainya itu menakutkan, wajahnya seram, tegas, kemudian kita bilang, oh orang ini menurut firman Tuhan inilah yang disebut garang. Tidak, saudara ya. Jadi kata garang ini lebih kepada tindakan fisik yang ada kontak fisik yang melukai sampai membuat cacat atau bahkan sampai membuat orang tersebut meninggal. Ini yang dimaksud orang-orang yang punya karakter garang. Kita masuk pada bagian yang kedua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui bersama, kejahatan itu semakin hari semakin besar dan semakin intens terjadi. Ya, ada kemajuan tren yang cukup pesat dalam karakter animeros ini. Sehingga garang ini lambat laun akan menjadi hal yang umum dan wajar. Kalau ada sebuah tempat yang mulai misalnya sudah terbiasa dengan tindakan pembunuhan, tindakan melukai atau pukul, menikam dan lain sebagainya, maka masyarakat di tempat itu akan mulai menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Bukan wajar ya, seperti biasa begitu, biasa. Ada hal yang mereka mulai punya paradigma, sudah biasa orang nikam. Di sini itu sudah terjadi penikaman, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pembunuhan, adanya pemukulan, adanya tindakan kekerasan, itu orang-orang sini sudah biasa. Nah, lambat laun hal ini akan menjadi umum dan wajar. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak baik, tetapi karena situasi zaman, adanya kesusahan ekonomi, adanya orang yang semakin sensitif, membuat kegarangan atau kebrutalan menjadi perilaku yang mulai dimaklumi demi bertahan hidup. Sedikit-sedikit kalau ada senggolan di jalan, acungkan tangan, tidak segan-segan membawa senjata tajam kalau ada yang melukai dia, menyakiti dia di jalan, langsung saja ditikam. Kemudian tidak segan-segan mengancam pengendara lain dengan pistol, tidak segan-segan menabrakkan mobilnya karena emosi sama pengendara lain. Ini hal-hal yang sudah mulai wajar terjadi dalam konteks hidup kita. Dan inilah yang menunjukkan tren garang itu semakin hari semakin meningkat. Di sisi lain semakin meningkat pada akhirnya membuat setiap orang semakin merasa biasa. Wah, sudah biasa orang-orang tindakan kekerasan gitu sudah biasa, jadi nggak perlu kita terlalu bagaimana. Inilah yang menjadi bahaya. Ketika sebuah tindakan kriminal itu menjadi biasa, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Sudah biasa memukul orang, menikam orang, dan lain sebagainya itu sudah biasa. Kasih setiap orang akan menjadi semakin dingin. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saya menyampilkan contoh di dalam Alkitab. Ya, kita baca ayatnya. Ada contoh dalam Perjanjian Lama yang saya ingin kita tahu. Kasusnya di sini, orang memaklumi kejahatan yang mereka lakukan demi membela kebenaran. Itu kata mereka, dan ini juga terjadi dalam era zaman sekarang. Alasannya demi membela kebenaran, saya tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan lah, penculikan atau lakukan hal-hal yang buruk lainnya. Karena saya ingin membela kebenaran. Nah, ada banyak orang yang seperti itu sekarang, tetapi itu juga sudah tercatat di dalam Alkitab. Coba kita lihat Kejadian 34 ayat 25 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Ya, sebelumnya saya kasih background saudara. Sebelumnya kenapa ini kakak-kakaknya Dina ini pada akhirnya memilih untuk menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, itu karena sebelumnya adiknya ini yang Dina ini dilecehkan secara seksual oleh pria-pria di kota itu. Ya, jadi alasan dari anak-anak Yakub ini benar, baik ingin membela adiknya, ya, karena mereka sudah terlebih dahulu menjahati
keluarganya. Oh, adikku ini udah dijahati, ya udah kalau gitu kita balas balik, sehingga terjadilah ayat ini. Kemudian mereka punya taktik kejahatan yang cerdik. Mereka itu menyuruh, kalau kamu mau sama Dina adikku, ya udah kamu harus ikuti aturan keluarga kami. Kalian semua harus dikitan atau disunat ya, supaya perempuan-perempuan dari bangsa kami atau dari keluarga kami dapat menerima kalian. Nah, ini taktik untuk membuat mereka itu lemah, sehingga ketika habis disunat itu kan, setiap pria habis disunat itu kan nggak mungkin langsung berjalan seperti biasa begitu ya, tidak mungkin melakukan aktivitas seperti biasa, tentu harus beristirahat dulu kan. Nah, setelah kakak-kakaknya Dina ini berhasil membuat pria-pria di kota itu disunat, mereka lagi sakit-sakitnya pasca sunat, lalu mereka mendatangi kota itu dan menyerang, tidak takut-takut, serta mereka membunuh setiap laki-laki yang ada. Coba kita lanjutkan. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Perhatikan kalimat yang saya kasih warna biru, itu alasan dari tindakan mereka. Adik mereka telah dicemari. Saya tidak akan berkata hanya karena dicemari, tidak ya. Tetapi ini juga sebuah kejahatan, pencemaran secara seksual, dicemari adiknya. Kejahatan ini diatasi dengan kejahatan yang lain. Dan ketika orang yang menjadi korban kejahatan itu merasa perlu melakukan pembalasan, maka biasanya pembalasan dari orang yang menjadi korban itu lebih jahat daripada pelaku yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Ketika orang-orang itu mencemari adiknya, maka keluarganya atau saudara-saudaranya Dina ini bukan hanya membunuh saudara, tetapi juga kita melihat di ayat ini merampas harta, menjarah kota. Coba saudara membayangkan keributan pada waktu itu. Dan tindakan mereka itu, mereka merasa itu sebuah kebenaran, tindakan yang benar, karena adik mereka telah dicemari. Tindakan garang menjadi wajar. Tindakan garang menjadi wajar. Dan tidak menutup kemungkinan di akhir zaman ini, banyak orang akan merasa garang itu wajar karena mereka telah menjadi korban dari orang lain, atau karena keluarga mereka telah menjadi korban. Diarak pelaku ini yang membuat keluarga kita jadi korban. Ayo kita arak, keliling desa kita telanjangi, kita pukuli kalau bisa sampai mati. Wah, hakim masa menghakimi secara tanpa hukum, menghakimi dengan emosi. Itulah wujud karakter garang yang terjadi di konteks hidup zaman kita sekarang. Karena orang itu nggak menyapa aku bakar rumahnya. Wah, hartanya dibakar sekalian. Kalau bisa dibunuh semua anaknya. Karena ini. Jadi saudara, kita tahu di sini orang yang melakukan garang bukan semata-mata mereka melakukannya karena nafsu mereka, tapi mereka mencari pembenaran karena mereka membuat diri mereka itu menjadi korban over. Aduh, aku nih yang paling dikorbani, jadi aku perlu melakukan pembalasan. Nah, inilah yang menjadikan zaman kita hidup ini menjadi berbahaya. Kita perlu berhati-hati dalam bersikap sama orang lain, karena terkadang sikap kita yang salah kepada orang lain tidak dibalas dengan hal yang setara, tapi justru lebih menyakitkan lagi. Karena mereka emosi, mereka bisa saja memukul kita, menyakiti, melukai, membuat kita cacat sampai meninggal. Mereka sudah gak peduli lagi, yang penting mereka bisa membalas, emosi mereka terlampiaskan, dan orang-orang seperti ini ada bertebaran di mana-mana di sekitar kita. Betapa berbahayanya kita hidup di zaman yang Tuhan bilang, zaman ini zaman yang sukar.
Karena apa? Salah sedikit saja terhadap orang lain, senggol sedikit bacok, senggol sedikit bacok, senggol sedikit bunuh. Salah berkata-kata, gak ngeliat ketika disapa, wah itu bisa membenarkan mereka untuk melakukan pembunuhan, atau paling tidak pemukulan, atau paling tidak apa namanya itu ya, kalau rame-rame itu datengin sama kelompok gengnya kemudian dipukul. Seolah-olah mereka punya alasan yang membenarkan tindakan mereka. Padahal Tuhan sedang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya karakter animeros, karakter garang, karakter binatang buas yang bisa membuat orang lain terluka, cacat, bahkan mati. Dan orang-orang seperti inilah ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, tetap kita perlu berhati-hati dalam bertindak dan bersikap. Karena seringkali mereka bisa tiba-tiba emosi meledak. Saudara yang dikasih Allah, dan kita korbannya. Coba, ada lagi, kita baca lagi ya. Kejadian 34 ayat yang selanjutnya. Silakan dibacakan. Demikianlah firman Tuhan, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Ibaratnya ini sudah berlebihan ya, emosi mereka berlebihan. Bukan hanya menjarah, tapi semua anak dan perempuan itu ditawan. Nah, dengan alasan apa? Karena adik mereka telah dicemari. Jadi karakter garang itu muncul seketika dan mereka tiba-tiba buta terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah ciri-ciri dari orang-orang zaman sekarang. Dan akan lebih semakin intens merebak ke seluruh orang-orang, ke banyak orang yang ada hidup di zaman ini. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak baik, tetapi karena situasi zaman, keadaan ekonomi yang susah, orang semakin sensitif, membuat kegarangan dan kebrutalan akhirnya menjadi perilaku yang mulai dimaklumi demi bertahan hidup. Dan semakin pesatnya karakter garang menjadi ciri-ciri orang zaman ini, akan menjadi jalan masuk bagi antikris. Bagi antikristus, jadi pesatnya animeros itu jadi jalan masuk bagi antikristus. Coba kita baca Daniel 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ya, kemunculan dari antikristus ini sudah dipersiapkan melalui kebiasaan, melalui pandangan dunia terhadap garang itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Jadi ketika ada keputusan-keputusan antikristus terhadap gereja yang tertinggal, orang-orang merasa itu adalah sesuatu yang lumrah. Penyiksaan-penyiksaan itu adalah hal yang lumrah. Jadi garang ini memicu penyiksaan pengikut Kristus pada akhir zaman nanti. Membuat banyak pengikut Kristus terbunuh atau minimal hidup dalam serba dibatasi dan tekanan mental. Jadi jalan masuknya ini adalah semakin pesatnya karakter animeros ini. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin orang-orang mulai terbiasa untuk berkarakter garang, semakin itu sebagai sebuah kewajaran. Jadi kalau antikristus memerintah dengan sikap garang, orang-orang akan, itu sudah biasa, wajarlah pemimpin kita seperti itu karena dia orangnya melawan sih, ya wajar aja dibunuh, disiksa. Seperti itu kira-kira alur logisnya kita berpikir, kenapa antikristus ini menyatakan diri ketika dunia ini lagi garang-garangnya. Ketika masyarakat sudah mulai terbiasa dengan hal yang garang. Coba kita baca Wahyu 16 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ya, hal itu wajar. Menumpahkan darah orang itu wajar. Menumpahkan darah orang benar, darah orang kudus, darah para hamba Tuhan itu hal yang wajar bagi mereka. Jadi mereka boro-boro ngerasa salah. Untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kekejian itu tidak mungkin. Apalagi bertobat. Nah inilah karakter garang ini sangat berbahaya bagi
kehidupan masa depan dunia. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Mau kita pakai ajaran-ajaran kebaikan, kebaikan moral kita wartakan ke seluruh dunia, mengajari orang-orang karakter yang baik. Saudara dan kita tidak bisa menghentikan karakter Animeros ini karena apa? Karakter ini baru berhenti ketika kita lihat ini ayatnya, saudara. Coba kita lihat. Demikianlah firman Tuhan, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Perhatikan salah satu sikap yang bisa dilakukan oleh orang benar yang hidup dalam situasi kegarangan orang-orang di sekitarnya adalah tidak turut bersatu pada kegarangan mereka, tidak turut bermufakat pada perilaku mereka. Coba kita lihat lagi. Demikianlah firman Tuhan, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Dan kita tidak bisa menghentikan selain hanya menyatakan bahwa tindakan itu salah. Tapi kita tidak bisa menghentikan kegarangan ini. Kita hanya tidak boleh bermufakat dan juga di sini tidak boleh bersatu dengan perkumpulan mereka. Jangan ikut-ikut merasa kegarangan itu menjadi hal yang wajar. Sampai kapanpun oleh firman Tuhan kita tidak akan pernah menganggap kegarangan itu sebagai sebuah kewajaran. Sebagai hal yang maklum, yang lumrah dilakukan oleh orang-orang yang dalam kesusahan. Itu tidak pernah menjadi hal yang wajar di dalam pikiran kita karena iman kita telah mengarahkan hati kita untuk melihat bahwa karakter garang ini sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi hal yang wajar. Kita perlu tahu hal ini dan kita lihat bagaimana kegarangan ini pada akhirnya bisa berhenti hanya ketika apa? Wahyu 16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Baru berhenti. Baru disitulah kegarangan itu berhenti. Pada pencurahan cawan yang keempat. Ya, saya menyarankan kita untuk melihat sesi pada spaza musim yang pertama yang membahas peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saudara bisa lihat di kanal YouTube kami. Di situ ada pembahasan mengenai cawan murka yang keempat dan disitulah baru karakter ini berhenti. Ya, kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua pesan utama yang perlu saya sampaikan di bagian akhir ini. Yang pertama, jangan pernah memaklumi kebrutalan atau cara-cara brutal demi alasan apapun. Mau itu karena anggota keluarga kita telah menjadi korban, mau ada terlalu sakit kita rasakan karena perbuatan orang lain, atau hal-hal yang memang secara akal masuk akal untuk kita melakukan pembalasan. Jangan pernah kita memaklumi tindakan kriminal brutal, garang itu sebagai sesuatu yang wajar untuk kita lakukan sebagai bentuk pembalasan. Pembalasan adalah haknya Tuhan dan itu bukan sekarang. Itu tidak terjadi sekarang, itu terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang. Jadi belum sekarang Tuhan membalas kejahatan manusia pada umumnya. Dan pesan yang kedua, kuatkan hati kita dengan iman pada Kristus dan pembacaan firman Tuhan. Karena apa? Karena kegarangan ini justru akan semakin menjadi-jadi, tidak dapat dihentikan siapapun sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya betapa bahayanya zaman ini karena karakter ini kita sudah tahu alasan-alasannya. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami hidup, jaga hidup kami dari segala orang-orang yang punya karakter garang, lindungi kami, jauhkan kami dari mereka semua, dan biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan, jaga
keluarga kami, jaga anak kami, suami kami atau istri kami, jaga orang-orang yang kami cintai dari karakter-karakter yang seperti ini. Karena kami tahu karakter ini tidak akan pernah berhenti sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Justru akan semakin menjadi-jadi untuk menjadi jalan masuk bagi antikristus untuk memerintah di atas muka bumi ini. Tuhan lindungi kami orang percaya dari semua niat-niat orang jahat. Kami akhiri sesi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya.